Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelompok berapa ini ya? Kelompok 3, Bang. Kelompok 3 akan presentasikan subsistem seleksi Asprak dari kelompok kami. Kami dari yang beranggotakan saya Beni Cahyadi, Reja Khairul Manam, dan Christopher dan Albi R. Suseno. Untuk kebutuhan fungsional untuk di subsistem ini yang itu ada yang pertama mencatat identitas mahasiswa berupa nama, NIM, prodi, jurusan, mata kuliah, dan nilai mata kuliah yang didaftarkan. Untuk sistem yang selanjutnya itu menampilkan list mahasiswa yang sudah mendaftar, tervalidasi, belum tervalidasi, dan detail mahasiswa. Yaitu ada juga subsistemnya mengatur waktu interview, menampilkan list dosen penanggung jawab mata kuliah, melakukan inputan data validasi hasil seleksi Asprak, melakukan inputan laporan BAP. Selanjutnya untuk kebutuhan non-fungsionalnya, subsistem otomatis membuka dan menutup form pendaftaran sesuai jadwal pendaftaran seleksi Asprak. Subsistem dapat mengecek siakat terkait persyaratan pendaftar. Jika nilai mata kuliah yang diambil lebih kecil daripada AB, maka pelamar akan otomatis ditolak. Selanjutnya untuk diagram konteksnya, bisa dilihat di itu, yaitu terdiri dari 3 user pengguna, dan itu ada admin, ada mahasiswa, ada dosen. Ini ada prosesnya, ada file pendaftaran, ada laporan BAP, data hasil seleksi, data pendaftar, list PJ, dan waktu interview untuk yang data-data yang berpindah. Selanjutnya untuk pada bagian DFD level 0, di sini admin bisa melakukan proses mengatur waktu interview. Sedangkan untuk dosen bisa menginputkan BAP, menginputkan data hasil seleksi yang menghasilkan berupa di sistemnya itu list penanggung jawab mata kuliah, laporan BAP, dan data hasil seleksi. Sedangkan untuk mahasiswa bisa melakukan pendaftaran, yang dimasukkan yaitu data pendaftaran menghasilkan berkas pendaftaran. Selanjutnya, data pendaftaran bisa diakses oleh admin. Selanjutnya untuk DFD level 1, proses pendaftaran. Pada proses pendaftaran ini, ada admin dan mahasiswa. Mahasiswa bisa memasukkan file pendaftaran yang akan diproses di sistem, yaitu mencatat informasi pendaftaran yang menghasilkan berkas pendaftaran, kemudian dari berkas pendaftaran dilakukan proses buat daftar pendaftaran, dan dari proses buat data pendaftaran itu dihasilkan data pendaftar yang dapat diakses oleh admin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Persilakan. Selanjutnya data flow diagram level 1, proses mengatur waktu interview. Di sini ada satu entitas yaitu admin dan 2 proses yaitu menampilkan data dosen, PJM, penanggung jawab mata kuliah, dan menjadwalkan waktu interview. Di sini admin bisa melakukan waktu interview dan menerima list penanggung jawab. Next. Selanjutnya ada PSPC. Nah, di sini ada 3 entitas, ada admin, ada mahasiswa, dan ada dosen. Dosen dapat membuat laporan BAP, mahasiswa dapat melakukan data pendaftaran, admin dapat menerima data pendaftaran, admin dapat melakukan waktu interview. Di sini juga ada 4 proses. Yang pertama itu mengatur waktu interview, pendaftaran, menginputkan BAP, menginputkan data hasil seleksi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi masuk. Untuk use case diagram sendiri ada 3 entitas, yaitu calon asprak, mahasiswa, kemudian ada dosen, dan ada admin. Masing-masing dari 3 entitas ini bisa langsung terhubung ke fungsi login. Di fungsi untuk mahasiswa sendiri dapat validasi hasil seleksi, dapat menginginkan tadi melihat pilihan mata kuliah, mengumpulkan nilai
sesuai mata kuliah yang dipilih, kemudian menentukan pilihan mata kuliah. Kemudian dari dosen sendiri dapat memvalidasi hasil seleksi asprak, menampilkan data hasil seleksi asprak, dan mengumpulkan berita hasil praktikum. Lalu untuk admin dapat mengelola dan menampilkan data inputan mahasiswa, menampilkan data dosen, penanggung jawab mata kuliah, dan mengatur waktu interview. Oke, next. Oke, dari activity diagram dapat dilihat seperti pada PPT ini. Selanjutnya sequence diagram. Di sini ada entitas mahasiswa, kemudian ada fungsi user login. Jadi jika mahasiswa mengisi email dan password akan langsung dicek ke database sistem. Jika sudah divalidasi, maka akan ada pesan kepada mahasiswa bahwa berhasil login, dan lalu mahasiswa dapat langsung mengisi data diri. Oke, next. Selanjutnya akan kelas diagram. Ada beberapa. Untuk testing sendiri dapat dijelaskan oleh kawan saya. Sini saya akan menjelaskan bagian testing. Untuk bagian iris skenario, Cypher F10 dengan skenario mencatat identitas mahasiswa, mata kuliah, dan nilai mata kuliah yang didaftarkan. Status halaman teraksesnya valid. Hasilnya subsistem berhasil mencatat identitas mahasiswa berupa nama, NIM, prodi, jurusan, lalu mata kuliah, dan nilai mata kuliah yang didaftarkan. Lalu ID F20 dengan skenario menampilkan list mahasiswa yang sudah mendaftar, tervalidasi, dan detail mahasiswa, status halamannya valid. Hasilnya subsistem dapat menampilkan list mahasiswa yang sudah mendaftar, tervalidasi, dan detail mahasiswa. Lalu ID F30 dengan skenario atur waktu interview, status halamannya valid. Hasilnya subsistem dapat mengatur waktu interview. Selanjutnya, untuk ID F40, skenario-nya menampilkan list dosen penanggung jawab mata kuliah, status halamannya valid. Hasilnya subsistem dapat menampilkan list dosen penanggung jawab mata kuliah. Lalu skenario ID F50, skenario-nya melakukan inputan data validasi hasil seleksi asprak, statusnya valid. Hasilnya subsistem dapat melakukan inputan data validasi hasil seleksi asprak. Lalu yang ID F60, skenario-nya melakukan inputan laporan berita acara praktikum, statusnya valid. Hasilnya subsistem dapat melakukan inputan laporan berita acara praktikum. Lalu untuk ID skenario asprak NF10, skenario-nya subsistem otomatis membuka dan menutup form pendaftaran sesuai jadwal pendaftaran seleksi asprak. Hasilnya valid. Keterangan, subsistem berhasil membuka dan menutup form pendaftaran sesuai jadwal pendaftaran seleksi asprak. Lalu dengan ID NF20, skenario-nya subsistem dapat mengecek siakat terkait persyaratan pendaftar. Jika nilai mata kuliah yang diambil lebih kecil daripada AB, maka pelamar akan otomatis ditolak. Hasilnya valid. Keterangan, subsistem berhasil mengecek siakat terkait persyaratan pendaftar. Jika nilai mata kuliah yang diambil lebih kecil daripada AB, maka pelamar otomatis ditolak. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami tentang subsistem seleksi asprak.